Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di tanggal 6 sekarang ya. Aku bakalan mulai dari Exau terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat eh, analisa sekarang, dan ini kan gambaran dari sebelum minggu kemarin ya teman-teman, bisa nonton di VT sebelumnya atau di video sebelumnya lah. Jadi teman-teman, eh kemarin tuh start di hari, bentar, oke, di sini ya. Ternyata dia nggak sampai di area ini teman-teman. Dia sudah lanjut rally, dan di area Fiji juga aku sempat nungguin tapi tidak ada apa ya, tidak ada konfirmasi yang dimana area Fiji ini jadi gagal. Untuk yang ke area supply itu berhasil, dan di area supply cukup lumayan ya mengalami koreksi itu ya sekitar 500 pip lah, dan masih terjadi konsolidasi. Lalu dia berhasil breakout dan dia retracement. Lalu sekarang dia membuat penurunan yang cukup signifikan atau penekanan seller yang begitu besar. Lalu next, bagaimana pandanganku mengenai XAUSD juga begitu Bitcoin. Jadi aku bakalan beda ya teman-teman. Paling nggak aku itu ngasih insight, berbagi pandangan biar teman-teman itu apa ya, banyak pandangan yang bisa teman-teman jadikan acuan untuk posisi. Jadi aku bakalan hapus teman-teman. Nah untuk sekarang teman-teman, kalau aku lihat pada time frame 1 jam, ini adalah bearish engulfing yang menurutku sangat besar ya teman-teman. Kalau kita ukur secara secara range, itu estimasinya pada time frame 1 jam itu terjadi pergerakan 1350 pip. Nah, apa sih yang harus kita lakukan atau kita ketahui? Ya berarti kesimpulannya pada candlestick yang terjadi sekarang itu seharusnya menjadi penolakan yang akan dia tuju. Kesimpulannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita ngomongin gambaran sederhananya, estimasiku nanti ada penolakan di area ini. Itu secara konsep sederhana. Karena di sini cukup jelas. Reasonnya ada double top gitu loh. Di sini sudah terjadi yang namanya cuts. Ini cuts teman-teman. Lalu dia meninggalkan yang biasa disebut FVG atau e-balance. Nah, otomatis aku bakalan cari peluang sell untuk di area ini. Nah, nanti aku bakalan bedah ke time frame kecil, apa sih yang bakalan aku tunggu atau yang bisa aku lihat gitu loh. Nah, teman-teman, kita tahu kalau di sini ada bearish engulfing dan udah aku jelasin di sini ada yang namanya puts. Bentar. Oke, di sini ada yang namanya shift, lalu juga ada yang namanya imbalance atau FVG. Nah, kalau aku sih kesimpulannya cuman sederhana teman-teman. Aku bakalan nunggu di area QM. Bentar ya, aku bakalan tandain seperti ini. Nah, di area QM ini bertepatan di harga 4787. Dan di sini juga ada supply pada time frame 1 jam. Nah, kalau aku secara apa ya? Secara penglihatan aku bakalan tunggu di area ini. Ini adalah pertama. Lalu yang kedua, itu aku bakalan perkecil lagi teman-teman pakai time frame M15 atau M5. Kalau aku ngelihat di M15 itu masih belum ketemu apapun ya teman-teman. Nah, kita cek di pada time frame M5. Nah, di sini M5 ada juga yang namanya supply, tapi ini terjadi pada time frame M5 gitu loh. Aku bakalan ukur terlebih dahulu
berapa sih area yang aku bakalan tunggu di atas ini? Oh, ternyata 230 pip. Ya sudah, aku bakalan kecilkan area ini sampai di atas ini. Kita ukur kembali secara resiko apakah udah sanggup 100 pip. Ya udah, aku bakalan sanggupin untuk resiko dengan 100 pip. Lalu yang kedua, aku bakalan ukur ulang gitu loh. Kalau ambil di area supply berapa? 185 pips. Ya, otomatis aku bakalan menyesuaikan lagi untuk sampai aku bisa menentukan resiko. Estimasinya di area 100 pip. Coba aku tungguin di sini itu berapa? Oke. 110. Oke, aku masih sanggup untuk memberikan resiko seperti ini. Ini ada supply pada time frame M5. Lalu kenapa bang nggak menunggu di area ini? Karena kesimpulannya cukup sederhana teman-teman. Aku nggak sanggup untuk membayar resiko. Intinya resiko bisa aku sesuaikan. Aku bakalan masuk gitu loh. Jadi ya ini untuk dua area yang bakalan aku tunggu. Lalu yang ketiga, aku tuh melihat di ini teman-teman. Di area FVG ini cukup menarik, cuman kayaknya aku masih pantau antara dua ini. Bentar. Antara 1 dan 2 ini. Nah, kenapa sih bang kok nunggu di area si market structure? Jadi gini teman-teman. Berhubung aku juga setiap hari ngeliatin chart sambil menunggu konfirmasi, setelah dia terjadinya si market structure atau KUS dengan diimbangi adanya area FVG ini teman-teman, dia tuh sering memberikan reaksi di area ini gitu loh. Makanya kalau untuk opsi yang ketiga ini aku masih pantau gitu loh. Jadi aku belum bisa pastiin ini bakalan aku entry gitu loh. Karena aku nanti tunggu pola yang dimana konfirmasinya itu seperti sebelum-sebelumnya lah yang aku jelasin adanya shift market structure gitu. Kurang lebihnya gini teman-teman, yang bakalan aku entry konfirmasinya nanti. Nah, ini kan masih jadi apa ya, belum matang lah untuk bisa aku analisa. Kurang lebihnya aku nanti masih pantau. Lalu yang 1, 2, 3. Kayaknya ini nantilah pantau. Kayaknya masih 2. Kalau untuk yang ketiga teman-teman, itu aku ngelihatnya di area, nah ini di area FVG ini. Kenapa bang kok menunggu di area FVG? Singkat aja. Kalau aku sih singkat banget ya. Ini aku menyimpulkan ini adalah liquidity. Udah. That's simple itulah aku bakalan nunggu. Karena aku masih fokus sell selama area pada time frame 1 jam tadi bearish engulfing yang udah aku jelasin. Selama dia belum break atau keluar dari area ini, aku masih fokus sell. Tapi kalau masih bermain di area ini, aku masih fokus sell lah. Tapi kalau dia udah keluar, ya aku masih bakalan fokus buy, menunggu retracement untuk masuk. Tapi untuk saat ini aku ngelihatnya ya masih fokus sell, itu aja sih poinnya. Nah, jadi aku ambil 3 karena ini aku masih 50-50 untuk mengambil di area ini. Ini aku bakalan hapus karena udah aku jelasin. Nah, ada 3 untuk opsi sell. Nah, lu untuk opsi buy, teman-teman boleh pantau di area ini. Ini yang dinamakan adalah resistance become support. Resistance sebelumnya itu berhasil di break. Ini teman-teman. Resistance sebelumnya berhasil di break, otomatis dia breakout, retracement. Nah, ini kan terjadi retracement. Otomatis dia bakalan menuju, sepertinya sih dia bakalan menuju area ini terutamanya. Lalu teman-teman boleh pantau apabila di sini memberikan reaksi, teman-teman bisa follow buy. Tapi kalau aku ngelihat itu udah terjadi reaksi teman-teman. Jadi secara probability di sini adalah kurang.
Ya paling nggak aku menunggu atau entry itu secara probability-nya besar atau bagus gitu loh. Jadi kesempatan atau peluangku itu juga bagus lah, baik gitu loh. Oke. Nah, ini kan RBS kan berhubung apa ya teman-teman? Berhubung nggak perlu aku entry karena udah terjadi reaksi di area ini. Aku nunggu di area ini. Nah, nunggu di area ini. Ini adalah biasanya yang pakai itu QM level teman-teman. Nah, kita lihat pada time frame 15 dia breakout. Ya, ekspektasiku dia bakalan retracement ke area ini untuk scalping teman-teman. Kalau kita ukur secara resiko juga sangat menarik, itu ada 400 pip. Dan untuk resiko itu estimasi di 200. Kalau teman-teman bisa mendapatkan di area yang bawah atau resikonya sesuai, iya bagus. Cuman kalau aku seperti ini, di TM5 itu juga di sini sangat menarik. Kalau aku ngukurnya pakai Fibonacci retracement teman-teman. Ambil M5 itu 50%-nya berada di mana? Oh, ternyata 50%-nya itu berada di sini. Ya udah, bakalan tunggu entry di area M5 ini. Nah, ini yang sering aku lakuin lah. Kalau aku masih bingung gitu, lihat area mana ya yang bakalan tunggu, dia udah aku menggunakan Fibonacci retracement. Karena intinya Fibonacci adalah tools yang biasa aku sebut itu wajib lah untuk digunakan karena sangat membantu gitu loh. Oke, jadi ada satu dua, lalu yang ketiga di sini masih ada support teman-teman pada time frame 5. Apakah secara bentar teman-teman, masih probability bentar, kayaknya bentar. Aku cari supportnya terlebih dahulu. Di time frame 1 jam ada, di sini 30 ada, 15 juga ada. Di M5 juga ada yang namanya demand atau OB. Ya, kalau aku sih teman-teman lebih baik nunggu di area ini. Untuk opsi buy, bentar. Kita ukur lagi. Maksudnya aku bakal ngukur berapa sih resikonya yang perlu disiapkan. 80 pips. Oke, sangat menarik. Kalau aku ambil di sini berapa? Oke, aku putuskan ini nggak aku ambil teman-teman. Udah sesimpel itu. Karena dari resiko aku nggak sanggup, karena cukup dekat di area yang bawah ini 200 pip. Aku bakalan ambil di area ini. Jadi berapa sih? 1, 2, 3. Lalu yang terakhir bentar. Kita beda lagi di time frame 1 jam. Itu di sini juga ada base teman-teman atau demand. Ini berapa secara resiko? Cukup lebar ya teman-teman. Bentar aku perkecil lagi time frame-nya. Aku tandain dulu deh. Bentar, 449 di 4 jam itu ada di sini. 1 jam M30, M15, M5 coba. Oke, di sini ada FVG. Oke, aku bakalan nunggu di sini sih teman-teman. Bentar aku ukur ulang secara resiko 200. Kalau kita ambil di swing low point, kalau aku ambil di M5 ini berapa? 160 boleh. Secara resiko aku masih sanggup untuk mentoleransi 160 pips. Jadi lebih bijaknya dari lot bisa aku kecilkan.
nanti. Oke. Kalau aku sih cuma lihat area-area ini aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut silahkan. Karena aku di sini cuman ingin berbagi pandangan aja. Oke. Oke, kurang lebihnya aku bakalan tunggu di area ini. Oke teman-teman, next lanjut di Bitcoin. Oke. Kalau dilihat dari Bitcoin teman-teman, di area support kemarin yang sudah dianalisa masih mampu bertahan. Jadi nggak ada perubahan apapun gitu loh. Iya, kalau aku pribadi jujur nggak ada perubahan apapun dari BTC karena ya udah masih berada di area ini gitu loh. Dan aku masih punya open posisi buy di area support gitu loh. Oke. Sepertinya di BTC juga gak ada perubahan, cukup di XAU. Thank you yang masih nonton teman-teman. Aku akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.